Nasihat Tuan Guru Bayanul Arifin Akbar Pagutan kepada tamu Allah yang menunaikan ibadah umrah. Wahai adikku, sesungguhnya engkau ada tamu Allah yang dipilih oleh Allah untuk menunaikan ibadah umrah, maka jagalah hatimu dari barang kotor. Jika engkau berangkat ibadah umrah dengan biaya yang halal, lalu engkau melangkahkan kakimu untuk safar seraya membaca, labbaika Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu, maka ada panggilan dari langit. Labbaika wasadaid, bakalmu halal, kendaraanmu halal. Umrahmu mabrur dan engkau tidak berdosa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Bayanul Arifin Akbar yang alhamdulillah bisa hadir beserta kita. Semoga beliau diberikan selalu kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diiringi dengan Allah. Dan yang kita hormati Bibullah Bibur Rahman Nanda Ari, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat berangkat melaksanakan ibadah umroh dengan selamat, sempurna, dan sampai ke tanah suci Makkah Mukarramah dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat melaksanakan rangkaian ibadah umroh dengan sempurna dan memperoleh umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir juga dipanggil oleh Allah, bisa juga berangkat menyusul. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, lapangkan rezeki kita untuk kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam niki dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama menyaksikan untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah untuk kita basanta isi koper, dengan insya Allah nanti akan dipimpin oleh Al-Mukarram. Mudah-mudahan kita dibimbing dengan biarana kita hadir di sini, insya Allah Allah akan yakin saja kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk niki mari kita buka dengan sama-sama lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tiang serahkan kepada Al-Mukarram untuk memimpin kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sekalian keluarga besar, duyufullah, duyufur rahman, atas nama tamu Allah niki Muhammad Kifarus Saumi alias si tegelet Aditya niki doa Ari, yang alhamdulillah pada tahun niki Allah memanggil Aditya niki untuk menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasul untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan adinte semetonte atas nama lo hari niki diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, dan bisa menunaikan ibadah umrah dengan baik,
rangkaian umroh niki bisa dijalankan dan mendapatkan predikat umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak kalah pentingnya pun juga dia menyampaikan kepada pelungguh sami sidatiang untuk kita bersama-sama mengucapkan ribuan solawat. Tentunya selawat ini kita sama haturkan kepada salah satu sosok junjungan kita, guru alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya Nabi, sahabat Nabi, pengikut-pengikut Nabi kita sampai akhir zaman. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, keluarga besar Langalik Parusaumi, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang sampaikan tentang masalah ibadah umrah ini sebelum kita mengisi pakaian jamaah atau tamu Allah sigi menunaikan ibadah umrah, bahwa adintian atas nama Muhammad Ibarusau ini akan menunaikan ibadah umrah insya Allah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Tanggal 17 Juli 2024 kalau tidak salah jatuh pada hari Rabu. Ya tahun berangkat adin dianiki bersama rombongan sebanyak 64 jamaah yang langsung si pimpinan si langsung mutawid nasyame mesa si pimpin adin tiang bersama rombongan dari rumah sampai ke kota suci Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umrah. Perjalanan adin tiang niki dia minta secara langsung adin tiang niki agar sudah berada di pondok pesantren Baiatur Ridwan Bayanullah jam 6 pagi sudah berada di pondok. Kalau bisa agak dipercepat karena waktunya niki mendesak. Dengan tujuan apa dia mengumpulkan jamaah yang sebanyak 64 orang niki dia brepingna. Artinya dia brepingna wah sempurnakah jamaah niki kumpul di pondok yang 64 orang niki. Jikalau sudah terkumpul jamaah niki sebanyak 64 orang, insya Allah jam 6:30 yang akan berangkat dari pondok menuju Bandara Internasional Lombok. Jam 6:30 memakai bis, kemungkinan besar 2 bis dari pondok menuju Bandara Internasional Lombok memakai bis mini. Kurang lebih sampai nyampe pukul 8:30 pagi sampai nyampe. Jikalau jamaah niki adin tian niki sudah nyampe di Bandara Lombok, harapan tian dibalik keluarga untuk memaklumi sampuna malik dan selamat agar tidak gara-gara salam-salaman niki mengganggu damu Allah siki gawe ibadah umrah dan cukup salam-salaman niki dek balik. Dengan tujuan apa dia mengumpulkan jamaah lagi di bandara niki? Untuk dia briefing kembali dengan tujuan untuk membagi ID card jamaah berupa paspor, visa, tiket dan kartu pengenal. ID card niki bisa dikalungkan langsung di leher. Nah di lehernya niki berupa nama jamaah, nama hotelnya di Madinah, nama hotelnya pun di kota Makkah. Niki berupa ID card yang dipakai di kalung leher jamaah atau masing-masing jamaah. Jikalau jamaah niki sudah lengkap
sudah dibagikan ID cardnya, paspor, visa dan lain sebagainya. Jam setengah 10 pagi jamaah niki sudah tiang ajak masuk ke dalam pesawat, dan pesawat yang dipakai niki menurut informasi dari pihak PT memakai pesawat Asia Air. Kalau sudah masuk dan jam 10, maka jamaah niki langsung berangkat. Tidak transit melalui Surabaya dan tidak transit melalui Jakarta, tapi transitnya langsung ke negara Malaysia. Nah, di Malaysia kita transit nginep 1 malam. Kalau seandainya kita berangkat jam 10, kemungkinan besar kalau tidak salah bisa kita nyampe di negara Malaysia niki kurang lebih jam 3 siang, selambat-lambatnya jam 4. Lalu jamaah niki turun dari pesawat, hanya yang kita tinggalkan niki koper besar kita tinggalkan di pesawat. Hanya yang kita bawa niki koper kecil menuju hotel. Kurang lebih makan waktu hanya 1,5 jam kita diperiksa di imigrasi Malaysia. Lalu jamaah niki setelah diperiksa tiang bawa ziarah atau main-main ke masjid terapung, masjid terbesar di Malaysia. Nah niki lalu kita melaksanakan sholat berjamaah asar di masjid niki. Selesai kita sholat asar di masjid niki, putu-putu langsung kita bawa jamaah niki ke Menara Kembar di Malaysia. Kalau tidak salah gedung niki namanya Petronas atau Hotel Petronas. Nah niki gedung tertinggi yang ada di Malaysia. Setelah itu dia masuk maghrib, azan maghrib, dia ajak jamaah niki untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib di seputaran Hotel Petronas niki. Jika sudah selesai, lalu jamaah niki dia ajak untuk istirahat makan-makan. Jangan langan dek man galer, nah dek mana ngelor, agar nemu ngelor itu dulu. Setelah makan, lalu jamaah niki yang ajak ke hotel Malaysia, penampungan jamaah umrah, istirahat 1 malam. Setelah itu kalau tidak salah pukul 10 pagi jamaah niki akan bawa kembali ke bandara Malaysia, berganti pesawat niki dari Asia Air menjadi yang kita pakai Malaysia Airline. Pas kapan beli, pada beliknya mara akun Garuda, pada beliknya mara akun Saudi Arabia. Fasilitasnya pun juga luar biasa, makanannya pun juga luar biasa, hidangannya tak sama, tidak jauh bedanya dengan Garuda atau Saudi Arabia Airline. Terbang kita dari Malaysia niki makan waktu 9 jam kalau tidak salah katakan ke 9 jam. Kalau seandainya jamaah niki berjalan dari jam 9 siang, kemungkinan besar akan nyampe di kota Madinah jam 9 atau selambat-lambatnya jam 10 malam niki. Setelah jamaah turun di bandara King Abdul Aziz Madinah, lalu dalam perjalanan sebatas di bandara niki makan waktu 2 jam. 2 jam periksa ID card, periksa paspor, sidik jari dan sebagainya, terus kita lalui beberapa pos selama 2 jam. Anggap kita turun dari jam 10, lambatnya lah jam 12 malam. Begitu selesai kita diperiksa, istirahat sebentar untuk makan di Bandara Internasional Madinah. Kurang lebih makan waktulah 15 menit makannya dulu. Nah terus jamaah niki akan bawa dari jam 1 menuju
hotel yang ada di Madinah. Makan waktu kurang lebih 1,5 jam. Si sebenarnya mulai nagi jauh kita niki Pak ke King Abdul Aziz Jeddah. Seandainya necau kita King Abdul Aziz Jeddah ke Madinah makan waktu 5 jam 6 jam itu Pak Jerna. Tapi alhamdulillah kita langsung dibawa ke Madinah. Berarti jarak waktu tempuh dari hotel ke bandara kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah. Begitu kita nyampe, kita bagi-bagi kamar di mana hotel kita, terus kita bagi kunci kamar masing-masing jamaah. Setelah itu kita nginep di hotel Madinah selama 4 hari 4 malam. Dengan tujuan kita di Madinah ziarah, tidak ada pelaksanaan ibadah umroh, hanya sebatas ziarah. Tempat-tempat yang akan kita ziarahi di Madinah niki insya Allah mudah-mudahan kepada sehat yang bimbing jamaah niki masuk ke Raudhah, yakni surga lebon dunia. Selain ke Raudhah, kita akan berziarah melintasi makam baginda Rasul, makam Abu Bakar As-Siddiq, dan makam Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, selain itu juga dia akan bawa jamaah ziarah ke Baqi. Artinya Baqi ini bahasa kita kubur. Kubur para syuhada, kubur senina Nabi, kubur sahabat Nabi, kubur anak Nabi. Si Bilina masih kode, ada si umur 6 bulan, ada si umur 4 bulan. Yang kena Bilina saya sino Qasim, saya sino Ibrahim niki bapun Nabi, tapi dena sampai umur setahun ampun wafat. Ya ampun sedih baginda Rasul karena tidak ada diberikan keturunan dari garis laki-laki. Nangisnya Nabi niki susah malaikat. Jadi malaikat niki amunah tilik baginda Rasul, ya paling susahnya malaikat Jibril. Apa susahnya? Ya takut malaikat Jibril kalau dia jatuh air mata baginda Rasul ke tanah, arasnya Allah Ta'ala bergoyang. Di saat baginda Rasul menangis, lalu malaikat Jibril mengadu kepada baginda Rasul. Berdoa aja nanti yang sedikit bangkit. Lalu malaikat Jibril mengadu kepada Allah Tuhan, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kekasihmu bernama Muhammad saat niki dia sedang bersedih. Dia nangis, ya Allah, apa tangisannya? Si tangisannya si baginda Rasul, ya Allah, ya Rabb, si dek mana berdua garis keturunan anak dari laki-laki. Ampuna muni ampuna berbahasa di sida Allah Ta'ala. Malaikat Jibril, ampun kudiku sadi baginda Nabi kekasihku bernama Muhammad dari garis keturunan laki-laki. Aku takut kusadi ya hidup sangat ya gin pengganti Nabi. Sangat ceritanya menurut riwayat Sayyidina Hasan niki dari apa narana niki pinggulnya sampai kepalanya menyerupai seperti baginda Rasul. Amun Hasan dari telapak kakinya sampai ke anak niki menyerupai baginda Nabi. Ya begitu gina nangis, ya doang malaikat Jibril takut agarnya mau nadongi penentang Nabi. Ya si takutannya pernah ngelapor oleh Allah Ta'ala. Cukup kusade baginda Nabi anak berumur etah 6 bulan sampai sebutnya dalam riwayat 7 sampai 20 bulan. Sekadana nanau bahwa dia memiliki garis keturunan laki-laki tapi tidak sampai berumur 1 tahun. Nah, tempat tak nak berdua keturunan baginda Rasul langan le Siti Fatimatul Zahra. Nah, dari sejak
berkawin Siti Fatimah bukan Siti sebenarnya. Fatimah itu Zahra Ida ngeliatnya Siti sebenarnya dari zaman Rasulullah bukan namanya Siti. Ida ngeliatnya Siti, tapi nama yang sebenarnya Fatimah Az-Zahra. Setelahnya berkawin Fatimah dengan Sayyidina Ali, menurut riwayat mau ya anak Hasan dan Husain. Arah anaknya dah semadon Hasan dan Husain si Nina. Nah, dalam riwayat Hasan dan Husain ini menurut riwayatnya datang datuknya baginda Rasul, ya ketoknya lawang balik pak. Assalamualaikum. Dengar nasi Hasan dan Husain. Lalu Hasan dan Husain membuka pintu rumahnya. Lari kanak niki pak pun baginda Rasul. Hasan setiap nak kampung Sayyidina Hasan baginda Rasul apa si idoknya? Si idoknya si Sayyidina Hasan adalah bibirnya. Husain dia wah ngidok bibir Hasan Husain merak bibir Hasan amun Husain apa idoknya kecupnya belongnya. Cemburu yang nama Husain. Umi cemburu aku Umi amun kakangku Sayyidina Hasan bibirnya tua kecupnya. Amun aku belong-belong kulum tu kecupnya si datukku. Lalu Siti Fatimah melapor le bapaknya, le abunya, le pangerannya. Apa kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Ya Rasulullah, abu bapakku, sesungguhnya cucumu bernama Husain cemburu. Apa cemburuannya si papungku Fatimah? Si cemburuannya apa ngenali papunda ya Rasulullah? Amun Hasan setiap nak berdaya dengan dadukku kapol kecupnya bibirnya. Amun aku entah nak kecup doang belongku langsung baginda Nabi nangis. Dia nak sanggup baginda Nabi no bercerita le Fatimah. Dia nak sanggup. Ya balang baginda Rasul. Lalu Rasulullah bercerita. Di mana duduk cerita baginda Rasul, Fatimah pun pingsan. Dia nak sanggup dengar cerita bapaknya sigin terjadi le anaknya atau le babuna baginda Rasul bernama Hasan dan Husain. Ya urus Siti Fatimah lanjutannya si baginda Rasul cerita niki. Fatimah, ampuku jengke kecup bibir papungku bernama Sayyidina Hasan sangat cemak ia mati gara-gara racun. Untuk meringankan beban syakaratul maut terpaksa harus kecup karena di baginda Rasul. Ampuku jaga kecup leher papungku belongnya bernama Husain sangat ia gina mati terpenggal manggala Yasin anak Makwi Makawiyah. Betul yang jadi nanti anak kecil. Nah nikilah undan cerita nah tunu tak makam ke bijan Nabi Abdullah Qasim dan Ibrahim le Baki. Di Baki ini pun juga ada makam Aisyah sebinian baginda Rasul. Le makam nikilah pun juga ada makam sahabat Nabi bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Utsman niki pun buat yang dongeng sekejeng. Nah, Sayyidina Utsman niki di saat dia membaca Al-Qur'an, lalu datanglah kafir Quraisy dinyemati Sayyidina Utsman. Tiba-tiba kafir Quraisy niki menghunus pedangnya untuk membunuh Sayyidina Utsman. Tapi karena dia mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh, hanya tangannya yang ngangkat Sayyidina Utsman. Terpotonglah tangan Sayyidina Utsman bin Affan. Darah iman niki bercucuran sampai jatuh di tulisan Waliyatalatah. Yang pun Arab mushaf Indonesia bertulis di Waliyatalatah bertindak warna merah. Ia jadi kenang-kenangan sini sampai kan. Nah ia anina ziarah. Terus ziarahnya jamaah niki yang ada ke Masjid Sayyidina Ali,
Masjid Bilal bin Rabah yang pertama kali melaksanakan sholat sunat udu. Terus yang ajak jamaah niki ke masjid Ijabah, yang ajak sahab jamaah niki ke taman yang pernah Abu Bakar As-Siddiq dibaiat di tempat itu, sekarang dijadikan taman. Nah niki tempat-tempat jamaah yang akan tiang bawa berkunjung untuk berziarah selama di kota Madinah. Nah setelah selesai di Madinah selama 4 hari 4 malam, lalu jamaah niki akan tiang bawa ke kota Mekah, tapi ngambil mikat dulu di Bir Ali untuk melaksanakan mikat umrah. Dari bin Ali menuju kota Mekah, kalau tidak salah dia niki makan waktu antara 5 jam, selambat-lambatnya 6 jam. Kalau sudah nyampe di kota Mekah, terus dia melaksanakan tawaf umrah. Setelah tawaf umrah, masuk waktu subuh, lalu melaksanakan sholat berjamaah subuh di Masjidil Haram. Terus melaksanakan sholat sunat mutlak, sholat sunat perumbu. Setelah itu minum air zam-zam 1 gelas. Sekali tegukan, sekali minum 3 kali tegukan menurut sunnah. Ada doanya juga. Setelah itu lalu jamaah niki akan membawa ke daerah tempat orang melaksanakan sa'i antara Safa dengan Marwah. Safa dengan Marwah niki perjalanan 400 meter. Pidu kali keliling kurang lebih 3 kilo je nak panggil, kurang lebih. Nah ni jika kemper lampak nah itu darah hidap nah, jika hidapnya lurus jaraknya bengkok lumpuh jadi selelah. Lalu walaupun terlelah ia nikmat, ia lelah ibadah, ndak terlelah monggok gabah, ndak terlelah monggok traktori, tapi ida murni lelah ibadah menghadap sida Allah Subhanahu wa taala. Jikalau keringat kita keluar pada saat kita syai, jangan dihapus, karena itu sebagai saksi di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai melakukan sa'i selama 7 kali keliling, baru tahallul. Selesai tahallul bebas kanggo teh bekere, betangkong dan sebagainya. Kemungkinan besar selesainya jam 8 pagi. Harus kembali di hotel jam 9 pagi. Wah kita gin bekelor mangan minum prasmanan. Wah siapa yang si pihak hotel khusus untuk ida sino dia nagin baik-baik si dengan lain prasmana. Selama di Mekah niki jamaah akan diajak untuk melakukan umroh 3 kali dari pihak PT. Lebih dari itu biaya sendiri. Nah nikilah untayan singkat penjelasan selama ritual pelaksanaan ibadah umroh. Mudah-mudahan kita si kumpul pada malam niki dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamu-tamunya Allah di kemudian hari. Maka harapan tiang lek keluarga, tiang paman-paman, tiang secara lek tempat niki le saat bertalbiah tamang tangkong niki dende wah bahasa Arab, bahasa Sasak wah pun sambil bertalbiah dulu kere tangkong ihram niki. Ya Allah, ya Tuhan kaji murahan rezeki kaji ya Allah, lancaran segala urusan kaji ya Allah. Mudah-mudahan kaji masang niat ya Allah, segala urusan perniagaan kaji, usaha kaji berniat untuk bisa datang ke kota sucimu untuk melaksanakan ibadah haji maraadin kaji singgawe haji maupun ibadah umrah dan nyata. Tak beriak-riak berdoa nah di Nabi sampai di diri ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
terkhususlah pahalatihan teh di balik adin teh sematon telu hari. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, selamat sampai kota suci Mekah di dalam pelaksanaan ibadah umroh, dan mudah-mudahan umrohnya niki menjadi umroh yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan bisa bertemu dengan keluarga, anak dan istrinya dengan iringan doa Al-Fatihah. Terutama terbaca petiha pangerannya si Adin tiang doari. Artinya pangeran ini bapaknya, inana sebelah hari. Mentawaknya pun terbaca petiha baik nina mama. Ipar-iparannya terbaca petiha pepuknya, baluknya, mbik keleti toker gonengnya. Terutama senina anak keturunannya, mudah-mudahan bahtera rumah tangganya pun juga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sepengkali marak bahasan dengan toak nundak baik dan dengar arak nyuruhnya terpisah, jadi pemisahnya adalah mati. Enak berdua anak, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang hafizah, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang anak keturunannya pun juga mendapatkan panggilan Allah untuk melaksanakan haji dan umrah. Lahum Fatihah. Si terakhir untuk kita dengan terselapu, baca kita dengan terselapu. Mudah-mudahan pada malam ni kita pasang niat ndak baik di antara kita dengan terselapu arak si ketinggalan, agar seluruh keluarga sematon jari si kumpul pada malam niki agar buik terpanggil oleh Allah untuk menjadi tamu Allah dan tamunya Rasul. Dan nuna seledi sida Allah dalam ndak baik kita mati kelompok niki si kancan tali kelam niki nama mati berjulus sebelum menunaikan haji dan umrah. Adik nedait si anak keturunan babu-babuana untuk haji dan umrah niki. Lahum Fatihah. Tiang yang tolong lesidari biasanya ada anak dan lepas adu ni dia pernah sarau naik ni sambil membaca talbiyah anak dan dah ini sebelum labaik Allahumma labaik yang sadis ada waktu sekali selawatan pasal niat agana anak batunda keturunan dah agana mau baik terpanggil jemaah sulit gawe ibadah haji dan umrah sekenal pun juga ngantes lapung ke dari labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal
wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik dampingin adik dia syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allah panadi humma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak lahum Fatihah. Jadi si demanta duduk acara desi doa. Karena sekali tidak jangan lupa ri koper beli dani dan jauh di balik pondok 5 hari sebelum berangkat. Nah koper beci ini sudah ngerti nah dia koper beci dia dulu obat-obatan sabun dekat mandi andap beli andap beci dan silaina dini wadah dan uluna makanan de sandal de ihram dan pakaiannya dini wadah dan uluna
terus tulis anu le ko penuh dengan alamatnya di arah le belakang iki putu ya dia dulu nampak muka ada temolah nangka nah nah niki jadi tertutup ajaran tes niki si doa mudah-mudahan berkah terkumpul le salah satu tamu Allah le kalam niki agar tamu baik panggilan Allah le tahun-tahun yang akan datang yang timbali bapak yang agar berkah terkumpul. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi kiram sallallahu alaihi Fatiha. Wa li sahibin ya wa li kulli niyatin shalih sallallahu alaihi Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sa'allah la yasuqu khaira illallah. Bismillahi ma sa'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sa'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sa'allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riko anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahifin yassir alayka yasir yassir alayka yasir fatayasirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'aziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina subulana. Allahumma tawwil umurana wa sahih arsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ilal khairi qarribna wa sari abaidna waqdi hawaijana min hawajid dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna bi ziyarati baitikal haram wa madinati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna bi ziyarati baitikal haram wa madinati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fi ijma' bainana wa baina Makkah wa madinati syari'ah. Allahumma aktubis salamata wal afiyata wa ala abidikal khuzzaz wal ghuzzaz wal zwar wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajmain. Allahumma ja'alhu umratan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban mazkura wa amalan mutakabbala wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma bis sudur ahrijhu wa ahjida minaz zulumati lan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa nikmatan wa sihatan wa afiatan wa barakatan ila ari. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa nikmatan wa sihatan wa afiatan wa barakatan ila jam'ah umrah selakuana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana
lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar warkhilnal jannata kullana mal abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. Bismillah.